Jadi sebenarnya bisa dibilang cukup murah ya, Terjangkau. Ya. cukup terjangkau. Mungkin untuk beli kopi juga harganya sama nih, 50.000 daripada beli kopi gitu kan, bisa alokasiin Betul. ke reksadana gitu. Ya beli kopinya dari cuan reksadananya ya, itu juga bisa. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaannya lebih ke makro nih, Kak Oke. Nadia nih. Jadi dari Yahda Bayi Haki. Kak, gimana pengaruh kasus SVB yang tadi Kak Nadia sempat mention terhadap sektor keuangan di Indonesia? Terima kasih katanya. Oke, kami melihatnya sebenarnya SVB ini itu lebih banyak isunya itu di US ya. Nah, dan untuk di Indonesia ini seperti contohnya di Mandiri Investasi itu kita di produk-produk pasar uangnya kita nggak ada exposure ke sana. Jadi sebenarnya masih cukup dibilang untuk case SVB ini walaupun ditakutkan yang dikhawatirkannya itu ada domino efek itu, tetapi sepertinya itu kebanyakan itu tidak akan terjadi di Indonesia yang tidak memiliki exposure ke luar seperti itu. Mungkin dampaknya lebih kepada psikologi pelaku pasar aja kali ya, karena dia ya yang panik selling gitu, ngelihat Wall Street-nya kok koreksinya cukup dalam gitu. Mungkin lebih kepada psikologi gitu kali ya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan. Oke, ini kayaknya ada yang pengen tahu lebih nih, karena dia Boleh. tentang sistem pembagian dividen di NIDU. Itu kira-kira seperti apa? Apakah benar-benar setiap bulannya ada tanggal khusus gitu pembagian dividen atau gimana? Oke, untuk sistem pembagian di NIDU itu kita sekarang itu di bulan Mei ya, di bulan Mei 2023 itu cum date-nya itu udah lewat sebenarnya di tanggal 12 kemarin gitu. Nah, untuk ex date-nya itu di 15 2 hari lalu dan untuk payment date-nya itu di tanggal 16. Seperti itu. Nah, nanti next-nya mungkin teman-teman yang baru mau join nih di NIDU, nah itu nanti ada di Juni ya, itu cum date-nya itu di 14 Juni nih. Nah, untuk ex date-nya itu di 15 Juni, dan untuk payment date-nya di 16 Juni, seperti itu. Nah, karena ini masih sebulan lagi, mungkin teman-teman bisa mulai join nih dari sekarang. Betul-betul. Joinnya sebelum tanggal cum date dividennya ya teman-teman ya. Betul, betul. Udah bentar Sehingga teman-teman bisa lagi loh, karena bisa dia bisa mendapatkan profit dari situ ya, bisa ikut dividen. merasakan juga seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ayo teman-teman silakan ya. eh Ajukan aja pertanyaan karena nanti kita akan memilih, karena dia nanti yang milih. Nanti karena dia akan memilih Mungkin dua bisa dibantu penanya Mbak terbaik. Kisti. Dua penanya terbaik untuk teman-teman berkesempatan dapat saldo reksadana Midu ya, Kak Nadia Iya, ya. boleh. Nanti akan diinfoin sama Mbak Kisti ya, melalui Dapat DM-nya untuk dapat pemenang-pemenangnya. Jadi di sini teman-teman boleh kesempatannya, yuk tanya yuk untuk mendapatkan peluang mendapatkan 250.000 loh di Midu. ya lumayan banget ya karena dia ya Mm-mm, 250.000. Oke, betul. nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih karena dia nih dari Dika Astri. Untuk reksadana pasar uang, apakah bisa dipengaruhi oleh suku bunga dan juga kurs mata uang rupiah? Oke, kalau dipengaruhi oleh suku bunga, karena itu reksadana pasar uang itu alokasikannya pada deposito, jadi ketika itu deposito suku bunga naik, depositonya naik, nah reksadana pasar uang itu juga cenderung mengalami kenaikan. Seperti itu, Kisti. Oke, jadi bisa dipengaruhi ya karena Betul. dia ya. Nah, memang apa ya apa instrumen investasi di dalam reksadana pasar uang itu kan memang mayoritasnya dari produk-produk perbankan, terutama dari deposito gitu ya. Betul. Jadi adanya Betul. kenaikan suku bunga tentu akan berpengaruh juga nih untuk Kak Dika Astri. Betul. Semoga menjawab ya. Oke, kemudian
Ada lagi pertanyaan dari Kak Yulio _S. Strategi Oke, invest saham. gimana? Invest saham, oke, invest saham untuk jangka panjang, Kak. Nah, mungkin dari Kanadia boleh jawab strategi invest reksadana juga silakan, nggak masalah. Oke, mungkin karena kita manajer investasi itu fokusnya ke Ya. reksadana ya, jadi mungkin untuk investasi di reksadana saham, mungkin triknya itu bisa mungkin dilihat dari secara ekonominya dulu ya. Ketika misalnya ekonominya marketnya itu lagi koreksi, mungkin bisa porsi untuk di reksadana sahamnya dibanyakin nih. Nah, misalnya sekitar di atas 50% gitu. Tetapi mungkin sisanya itu sekitar ya 30% bisa di pendapat tetap, 20% juga bisa di pasar uang. Nah, ketika itu nanti berubah, market itu berubah, misalnya mengalami kenaikan atau mengalami sebaliknya, nah itu kan bisa ditukar-tukar sebenarnya porsinya, seperti itu. Oke. Nah, semoga terjawab ya Kak Yulio ya. Nah, ini silakan yang mau bertanya lagi. Ini banyak banget loh Kak Nadia loh pertanyaannya. Berarti di sini teman-teman pada semangat ya untuk mendapatkan pemenang dari Midu. Kayaknya pada semangat nih untuk dapetin hadiah dari MMI. Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan mengenai sektor nih, Kanadia. Dari Chavit.ing. Di tengah market yang cenderung koreksi, kira-kira secara historikal, sektor apa sih yang sebaiknya kita koleksi? Mungkin sektor-sektor di big caps ya, itu bisa mungkin perbanyak di situ, seperti mungkin contohnya di banking, consumer, seperti itu. Oke. Tadi kan udah di-spill juga ya teman-teman sama Kanadia nih banyak banget di awal. Kalau katalis kita kan sebenarnya dari makroekonomi dalam negeri kita masih positif semua. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% ya PDB kita. Betul. Kemudian juga menjelang momentum tahun-tahun pemilu, pre-election ya. Betul. Biasanya memang kan daya beli masyarakat, peredaran uang itu semuanya beredar semakin besar gitu. Artinya kan potensial juga nih untuk saham-saham consumer gitu, teman-teman. Ya, jadi menarik tuh beberapa sektor yang tadi udah Kak Nadia spill di awal. Perbankan, telco, consumer, sama apa lagi tadi Kak Nadia? Telekomunikasi. Telekomunikasi ya, consumer dan perbankan ya, 3 sektor itu ya. Oke. Oke, thank you. Kemudian, oke, pertanyaannya, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak If.Ivon. Ya. Untuk kondisi saat ini, reksadana jenis apa yang memberikan return paling optimal? Oke, kalau secara historis ya, kalau untuk return yang optimal itu sebenarnya sebelumnya tuh balik lagi ke risk profile dari teman-teman nih. Teman-teman itu lebih prefer untuk yang less resiko atau yang tinggi resikonya. Nah, kalau secara high risk untuk optimal itu kan lebih cenderung yang high risk ya, which is itu reksadana saham. Nah, tetapi ya reksadana saham itu ketika mengalami volatility itu juga mesti diperhatikan ya di situ. Seperti itu. Oke, jadi lebih ke reksadana saham ya, Kak Nadia ya, untuk market saat Tetapi ini kalau ya. untuk yang moderate ya, sebenarnya seperti reksadana pendapatan tetap ya, contohnya seperti Midu, itu juga sangat cukup menarik ya menurut kami, karena dari reksadana Midu kita itu juga return-nya itu juga cukup menarik, seperti itu. Oke. Thank you Kak Nadia buat jawabannya. Nah, ini pertanyaannya
Aku harus pilih-pilih pertanyaannya nih karena dia soalnya banyak yang nanya di luar tema nih. Ada yang tanya emiten gitu. Oh, berarti Oke. antusias teman-teman bagus juga nih ya. Oke, ini pertanyaannya. Hmm, oke. Ya, ini mungkin diulangin lagi kali ya karena dia soal produknya Midu. Jadi di aplikasi Ajaib, Midu itu nyarinya di reksadana mana? Reksadana pendapatan tetap ya teman-teman. Dan ada Adanya di corporate bagian. bonds-nya juga kalau di Midu. Hmm. Nah, kira-kira untuk Midu tadi, ini reksadana yang membagikan dividen Dividen. setiap Betul. bulannya nih, kayak YDP ya. YDP, aku catat dulu. Oke. Ini ayo teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu ya. Silakan teman-teman, nanti pertanyaan terbaik bisa dipilihin sama Kanadia ya, Kanadia ya, untuk penanya Oke, terbaiknya siap. untuk mendapatkan saldo reksadana Midu Rp250.000. Dua Betul. penanya terbaik nih teman-teman. Oke, ini. Nah, ini pertanyaannya luar biasa nih, karena dia nih dari Segoro Kedung Agung. Dalam kondisi saat ini, apakah possible ada faktor yang bisa jadi trigger penggerak emiten di sektor teknologi? Kira-kira gimana nih, karena dia? Untuk di sektor teknologi ya, mungkin untuk mendalami ke teknologi di sini mesti lebih fokus ke sektornya ya. Ya, Nah, untuk hal tersebut mungkin bisa aku recheck kembali ya, gitu. Nanti mungkin Mbak Kisti bantu jembatani aku ke dia ya untuk dapat jawabannya seperti itu. Ya, mungkin kalau sektor teknologi kan memang lebih challenging ya, apalagi di tengah-tengah Betul. era suku bunga yang terus tinggi seperti saat ini. Dan biasanya kan emiten-emiten di sektor teknologi itu kan mereka punya operasional itu mereka tuh termasuk yang high debt ya, tinggi gitu tingkat utangnya gitu. Apalagi masih banyak juga emiten-emiten teknologi yang belum mencatatkan net profit gitu. Jadi memang bisnisnya masih cukup challenging ya di tengah-tengah era suku bunga yang lagi tinggi kayak gini, teman-teman. Oke, Betul. Thank you, Kisti. pertanyaannya ini kemana-mana ya, karena dia ya dari dari tema kita di sore ini. Oke, ini ada lagi pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena dia ya Iya, boleh, boleh. sebelum kita mengumumkan dulu kali ya, karena dia memilih siapa pemenangnya. Oke. Boleh. Oke, ini pertanyaannya mengenai sektor dari AA Musawir. Sektor yang prospek untuk kedepannya, apakah masih tetap perbankan, consumer, dan telco, atau gimana nih, Kak Nadia? Kalau dari view kami itu untuk sektor-sektornya seperti yang tadi Nadia mention di sektor perbankan, telecommunication, lalu juga di selected commodity juga ya. Itu. Oke. Oke, thank you Kak Nadia. Itu jadi pertanyaan penutup nih. Kira-kira gimana nih Kak Nadia? Siapa yang tadi bertanya dan menarik? Oke, ini Kak Nadia diumuminnya lupa ya? langsung atau nanti di DM sama Kisti nih? Boleh bebas sih. Kalau misalnya mau aku DM, nggak apa-apa. Dari kita nanti tim ajaib yang reach out. Tapi kalau mau diumumin di sini juga nggak masalah karena dia. Jadi enaknya gimana nih? Mungkin nanti bisa kita review dulu Oke. pertanyaan yang menarik tadi dan mungkin nanti diinfokan oleh Kisti di DM atau mungkin bisa langsung di kontaknya bisa di reach out juga ya Kisti ya. Oke. Sip-sip. Aku screenshot dulu ya.
karena dia ya beberapa pertanyaan yang tadi udah masuk dan yang udah dibantu jawab biar kita ada datanya. Oke, sip. Nah, ini sebelum kita tutup live IG di sore hari ini nih, karena dia mungkin boleh dong ada closing statement sedikit atau kata-kata motivasi untuk teman-teman supaya tetap semangat untuk investasi. Silakan karena dia. Oke, teman-teman mungkin di sini di market yang sangat dinamis ya, jadi dari uncertainty di global ini banyak isu-isu baru juga. Nah, mungkin teman-teman bisa diversifikasi portofolionya, bisa juga di reksadana yang itu dari profilnya itu dari mulai rendah, juga bisa dialokasikan mungkin kalau untuk yang ngeboost gainnya itu di reksadana yang memiliki return lebih tinggi, seperti contohnya reksadana saham. Atau mungkin untuk yang moderate, yang tengah-tengah aja deh, mungkin nggak mau terlalu high risk gitu, nggak mau, tapi juga nggak mau terlalu less return juga, yaitu di reksadana pendapatan tetap. Seperti reksadana kita, reksadana Midu, yang uniknya itu per bulannya itu mendapatkan teman-teman bisa mendapatkan potensi dividen ya. Nah, ini sebenarnya cukup sangat menarik. Dan di sini teman-teman ketika market sedang koreksi juga bisa mulai averaging karena kita tidak akan tahu kapan itu bottomnya. Jadi bisa dikit-dikit mulai chip in dan ketika itu rebound itu mungkin teman-teman bisa take gainnya dan bisa dialokasikan ke reksadana yang lebih secure. Mungkin seperti itu, Kisti. Oke. Happy investing ya, teman-teman. Oke, thank you loh Kak Nadia buat waktunya untuk join di sore hari ini ya. Kita tadi udah sama-sama membahas mengenai tips untuk rebalancing portfolio investasi di tengah market yang bearish, yang lagi koreksi seperti saat ini gitu.